Saudaraku sekalian yang kekasih, melanjutkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, bahwa prestasi kehidupan yang tertinggi, prestasi kehidupan yang termulia adalah kesucian hidup. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Namun dalam kenyataan hidup ini, saudaraku, jarang sekali dijumpai seseorang yang memiliki kerinduan yang kuat. Kerinduan yang kuat untuk memiliki kesucian hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jarang kita jumpai orang yang betul-betul mendesak untuk memiliki kesucian hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal itu disebabkan selain oleh karena berbagai keinginan, cita-cita, hasrat yang memenuhi hidup seseorang. Penyebab yang lain adalah pesimisme. Rasanya untuk mencapai kesucian hidup seperti yang Tuhan kehendaki, seperti burung pungguk merindukan bulan. Artinya mustahil. Dan saya ingatkan, kalau kita berpikir demikian, maka kita menganggap bahwa Tuhan sebagai Tuhan yang tidak bijaksana. Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki kesucian hidup seperti kesuciannya, sementara kita tidak mungkin bisa mencapainya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang kita tidak mampu melakukannya. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa, exousia, privilege, hak. Tuhan melengkapi manusia dengan kemampuan untuk mencapai kesucian Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa seseorang tidak memiliki kerinduan yang kuat untuk mencapai kesucian Tuhan? Ingat, yang pertama, banyak keinginan, hasrat yang mendesak, yang menyingkirkan kerinduan untuk mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, pesimisme, mental block. Ya, belum ulangan sudah berkata tidak bisa, belum belajar sudah berkata tidak mampu. Tidak ada sesuatu yang mudah kalau kita tidak melakukan dan membiasakan diri melakukan. Tetapi tidak ada sesuatu yang sukar kalau kita melakukan dan membiasakan diri melakukannya. Yang ketiga, saudaraku, saya sudah menjelaskan bahwa pengharapan itu menyucikan. Siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Meletakkan pengharapan kita atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita pada waktu penyataannya, epifania, pada waktu kedatangannya. Orang yang meletakkan pengharapan seperti ini akan menyucikan dirinya. Demikian 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, banyak pengharapan manusia ditaruh pada kekayaan dunia dan segala kesenangannya. Yang menjadi mimpi adalah uang banyak, rumah besar, mobil mewah, terhormat di mata manusia, anak berhasil dalam studi, jodoh yang sesuai dengan keinginan, dan lain sebagainya. Dan itu mendesak, sehingga orang tidak memiliki kerinduan untuk mencapai kesucian seperti yang Tuhan
kehendaki. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang berani menaruh pengharapannya kepada kasih karunia yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita pada waktu penyataan Tuhan Yesus. Atau kita anggap itu seperti dongeng, fantasi, sesuatu yang utopia, yang mimpi, bukan sesuatu yang real. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus berani menaruh itu. Kita harus mengupdate pengharapan kita sehingga memperoleh kasih karunia pada waktu penyataan Tuhan Yesus nanti menjadi sesuatu yang begitu dekat dengan kita, mencengkeram jiwa kita. Saudaraku sekalian, sesungguhnya betapa berharganya kesucian dalam hidup ini. Lebih dari segala kekayaan dan popularitas, kehormatan, gelar, pangkat, dan lain sebagainya. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Inilah yang seharusnya menjadi obsesi kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kejar, buru, gumuli ini dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Dan betapa menariknya hidup ini ketika kita belajar untuk memiliki kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kita perdalam pada kesempatan ini mengenai apa kesucian itu. Dalam kekristenan, kesucian tidak boleh diartikan secara dangkal. Kesucian bukan hanya melakukan hukum-hukum moral yang dipandang baik di mata manusia. Demikianlah konsep agama-agama pada umumnya. Kesucian adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga dalam segala hal. Kalimat ini pun masih abstrak, saya memahaminya. Tapi mari saudara dengar terus apa yang saya kemukakan. Kesucian adalah kehidupan, sikap, baik yang kelihatan maupun yang tidak nampak, yang sesuai dengan kehendak Bapa dalam segala hal. Ini berarti orang percaya harus benar-benar mengerti apapun yang Bapa kehendaki. Apapun yang Bapa kehendaki. Kita harus sungguh-sungguh memburu untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Dan dengan sukacita, rela, ikhlas, dan sungguh-sungguh kita mau melakukannya. Untuk menghayati kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan, itu juga satu sudah masalah. Menghayati Tuhan yang tidak kelihatan sudah masalah. Ini harus dilewati dulu. Orang harus memiliki pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. 2. Orang harus punya cukup waktu untuk meditasi. Meditasi yang memadai. Jangan 15 menit, 20 menit tinggalkan ruangan. Setengah jam minimal. 1 jam. Besok lagi begitu. Kalau bisa 1 jam. Kalau orang bisa nonton TV 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Kenapa orang tidak tutup pintu, matikan semua suara, silentkan handphone, lalu menghadap Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang benar. Kalau kita berkata Bapa di surga, Bapa kami Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, yang mengutus putramu Yesus Kristus, aku datang padamu. Apakah Anda berani untuk menantikan Tuhan dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai saudara memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kebutuhan ini saya
sadari makin penting. Saya harus mulai menghindarkan diri dari kesibukan yang tidak perlu menyita waktu saya. Kalau dari muda saya 3,5 jam tiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Makin sibuk makin terkikis waktu saya. Memang orang-orang yang tidak dilengkapi kebenaran firman Tuhan yang sejati, kalau masuk wilayah itu menjadi mistisis. Jadi mistisis. Masuk alam roh yang sesat. Sering dia punya Allah sendiri dalam bayangannya. Punya pengalaman-pengalaman pribadi yang dia beri label sebagai Tuhan. Tetapi kalau saudara mengenali kebenaran Alkitab yang sejati dan sudah masuk wilayah ini, saudara tidak akan sesat dalam mistisisme. Rasio dipakai semaksimal mungkin dan perasaan batin lewat pengalaman-pengalaman adikodrati juga kita alami. Jangan merinding-merinding dikit di jamah Tuhan. Ada suara tertentu di batin kita katakan suara Roh Kudus. Banyak palsu. Saya sering dengar kalau pendeta berkata, hari-hari ini Tuhan sedang berkarya. Kok tahu? Hari-hari ini Tuhan sedang apa gitu. Kok tahu? Saya tidak yakin. Sebab ketika dia menyampaikan firman lalu bertentangan dengan Alkitab, saya langsung cepat memberikan satu discerning spirit, membedakan roh. Ini salah. Tidak gampang. Seharusnya kita berkata Tuhan berbicara, walaupun sebenarnya gampang Tuhan berbicara kepada setiap kita, setiap hari, setiap saat. Tapi tidak gampang kita mengucapkannya kepada orang lain. Biasanya tidak perlu orang lain dengar. Biasanya, tapi tidak selalu. Kesucian hidup adalah kehidupan yang melakukan kemauan atau keinginan Bapa dalam segala hal. Di segala tempat dan di sepanjang waktu hidup ini. Dan tentu kehidupan Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus yang menjadi contoh. Contoh. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita kesucian yang dikehendaki oleh Bapa. Kehidupan yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Bukan melakukan sebagian kehendak Bapa, tetapi semua. Semua. Saya mengajak kita optimis, tidak skeptis, tidak pesimis, kita optimis. Kita bisa melakukan semua kehendak Bapa. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kerinduan yang kuat. Kerinduan yang tulus untuk menyenangkan hati Bapa. Memuaskan hati Bapa. Kesucian adalah hidup yang dipersembahkan bagi pemuasan hati Tuhan semata-mata. Entah Anda siap, entah Anda nggak siap, saya mau sampaikan. Kita diciptakan untuk memuaskan hati Bapa. Kehidupan ini adalah kehidupan yang diciptakan oleh Sang Khalik. Dan kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak memiliki hak atas hidup ini. Yang berhak adalah Tuhan. Dan kalau kita mau memiliki hidup ini dengan benar, kita mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Dengan cara memuaskan hati Tuhan. Nah tentu nanti kita akan bicara terus bagaimana memuaskan hati Tuhan itu. Ini kan bisa menjadi semacam abstrak, saudaraku. Harus menembus dulu, menghayati bahwa Allah itu hidup, bukan sesuatu yang sederhana. Menghayati bahwa Allah itu ada, hidup, bukan sesuatu yang sederhana. Mengenal kebenaran, meditasi yang memadai. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga belum. Impartasi. Ditularkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau setiap kali kita ke gereja di satu ibadah yang benar-benar dihadiri Tuhan, atau Tuhan berkenan pada pertemuan itu, saudara akan mulai membiasakan diri untuk menerima impartasi spirit, menghayati kehadiran Tuhan. Ketika orang berkata Tuhan tidak ada, saudara berkata ada. Kok tahu? Saya tidak bisa ngomong ada. Itu kesaksian batin saudara. Itu masih dalam tingkat rendah menurut saya. Sampai saudara punya pengalaman yang bisa tingkat physically.
Walaupun ini subjektif. Dan kalau kita cerita kepada orang lain bahaya. Satu, kita dianggap lebay atau berlebihan. Yang kedua, kita bisa jadi sombong. Tergoda sombong. Jadi kalau kita punya pengalaman yang dahsyat sampai tingkat physically dengan Tuhan, sebaiknya tidak usah banyak cerita. Kalau tidak perlu. Saudara jangan kira saya tidak punya pengalaman physically. Jadi kalau waktu saya berdoa, ya dari waktu muda, saya baru belajar mengenal Tuhan itu ya. Saya bisa berkata, Tuhan, aku doa dan tidak akan keluar ruangan ini sebelum saya mendapatkan satu penglihatan atau satu jamahan atau lawatan atau bukti engkau menjamah aku. Saya keluar ruangan ini. Dulu saya agak nakal gitu, sekarang tidak berani lagi saya. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Kalau dulu masih pengen lihat, gelas pecah saya sambung, saya tutup serbet, kalau engkau hidup sambung ini Tuhan gitu. Jadi masih ngeledek Tuhan gitu. Kurang ajar, tapi sekarang saya tahu itu tidak pantas. Aku yakin dia hidup, dia hadir. Kalau seseorang masih mau menyenangkan dirinya sendiri, ia tidak akan pernah hidup dalam kesucian. Itu saja. Ini kalimat agak berat, tapi saya tulis. Kalau seseorang masih mau menyenangkan diri sendiri, ia tidak akan pernah hidup dalam kesucian. Tidak pernah. Atau kesucian hidupnya rendah. Biasanya orang beranggapan bahwa mencari kesenangan diri bukan suatu yang melanggar hukum. Menurutnya yang penting orang lain tidak dirugikan atau orang tidak dilukai. Memang tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Bahkan mereka juga berbuat hal-hal yang dinilai sebagai kebajikan bagi sesamanya. Tetapi sesungguhnya mereka melakukan semua itu juga untuk kesenangan hatinya. Anggapan yang salah ini telah menyesatkan banyak anak Tuhan, sehingga banyak orang Kristen tidak pernah menyenangkan Tuhan. Sehingga ya tidak pernah mencapai kesucian hidup yang berkualitas seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak pernah memuaskan dan menyenangkan hati Bapa. Nah, di sini agak sulit menjelaskan, tapi saya akan tetap bicara. Bukan berarti Anda tidak boleh senang hidup. Menyenangkan diri sendiri adalah ketika kita berusaha menempatkan kesenangan diri kita di atas kepentingan Tuhan. Ketika kita menempatkan kesenangan, pemuasan, perkenalan Tuhan di atas segalanya, kita pun juga pasti senang. Kita tahu bahwa Tuhan mengendaki kita sehat, makan enak, punya waktu dan pemandangan alam bagus, menikmati hidup. Tuhan juga mau kita menikmati itu. Tapi jangan menjadikan kesenangan pribadi, kesenangan sendiri lebih daripada memuaskan hati Tuhan. Sesungguhnya mereka yang melakukan semua hal untuk kesenangan sendiri, ia menjadikan dirinya itu Tuhan. Menjadikan dirinya Tuhan. Oh enggak Pak. Kalau sudah mau menjadikan pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan, letakkan pemuasan dan kesenangan Tuhan di atas segala hal. Untuk itu seluruh filosofi hidup, cita-cita, keinginan harus disalibkan atau dimatikan. Memang awalnya ini sulit. Tetapi lambat laun akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bahkan membahagiakan dan memuaskan jiwa. Anda catat kalimat ini. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bergemar dan bersukacita pada saat ia bisa memuaskan penciptanya. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bergemar, jiwa yang bersukacita tatkala ia memuaskan hati penciptanya. Kepuasan yang kudus. Kepuasan yang kudus ini harus dimiliki oleh anak-anak tebusan Tuhan. Oleh kita. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Nenek moyang kita itu memang tidak mengerti kebenaran. Ya, berjalan tanpa panduan. Berjalan tanpa
tuntunan kebenaran. Sekarang kita punya kebenaran ini, saudaraku. Kalau kita belajar ini, kita akan tertuntun kepada kebenaran Tuhan. Kalau saya berbicara ini, bukan saya sudah sempurna, saudara, ya. Saya juga belum sempurna, tapi saya bisa mengerti karena saya belajar. Saya bisa mengerti betapa menariknya hidup ini tatkala saya dari detik ke detik mulai belajar melakukan kehendak Bapa. Dari menit ke menit, jalanku sudah benar nih. Sudah, jalan lagi. Sudah benar belum? Dari ucapan kata, dari kerling mata, dari salam sapa, dari renungan hati kita, dari gerak perasaan kita, detik per detik, menit ke menit, kita menghayatinya. Jadi menarik hidup ini. Itu mengumpulkan harta di surga loh. Itu yang namanya mengumpulkan harta di surga loh. Tapi siapa orang yang mau begitu? Nunggu 1 minggu mengaku dosa minta ampun di gereja. Menunggu malam hari mau tidur periksa diri lalu minta ampun. Tidak dibiasakan. Dari detik ke detik, dari menit ke menit. Saya menyadari ini ya saudaraku. Setelah umur 50 tahun lebih ini. Padahal dari dulu saya sudah pengen hidup suci. Udah sungguh-sungguh mau hidup berkenan. Ya lagunya saja matikan aku Tuhan. Tapi gak mati-mati. Kenapa ya Tuhan? Gak bisa mati secara otomatis itu. Harus dari detik ke detik. Coba belajar. Nanti akhirnya tanpa mengingatkan diri sendiri. Ayo ingat kita hidup di hadirat Tuhan. Ingat ya kita hidup di semesta di mana ada Sang Pencipta yang berdaulat dan memerintah. Tidak usah mengingatkan itu, kita otomatis ada di hadirat Tuhan. Saudara paham maksud saya? Jiwa yang sehat, jiwa yang bergemar atau bersukacita pada saat ia memuaskan hati Penciptanya. Kepuasan yang kudus seperti ini harus dimiliki oleh kita yang menerima penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang inilah tujuan penyelamatan. Manusia dikembalikan menjadi makhluk yang diciptakan untuk memuaskan hati Penciptanya. Kalau pemberitaan firman tidak pada fokus ini, pasti menyesatkan. Khotbah yang mengalir dari kerajaan kegelapan. Tentu ya, kalau barang imitasi akan dibuat mirip asli. Kalau saudara tidak cerdas memahami kebenaran, tidak akan bisa membedakan. Tapi ketika saudara mengerti barang asli, ketika saudara mengerti kebenaran, saudara baru tahu yang palsu itu. Catat lagi kalimat yang bagus. Diselamatkan bukan untuk menerima kesenangan, tapi untuk memberi kesenangan bagi Tuhan. Anda suka, tidak suka, saya sampaikan. Ketika Anda memberi kesenangan bagi Tuhan, itulah kesenanganmu. Coba Bapak Ibu, perhatikan saya. Mengerti apa artinya menyenangkan anak? Orang tua lapar, anak kenyang, senang. Orang tua pakai baju bekas, beli di Tanah Abang, anak-anak beli baju baru, orang tua senang. Ngerti itu maksudnya? Orang tua bangun jam 4 pagi, udah goreng pisang untuk bisa jualan, anak masih tidur nyenyak, dibiarkan. Kira-kira jam 6:30 bangun nak sekolah. Anak senang ketawa-ketawa ke sekolah, orang tua senang. Walau orang tua capeknya kayak apa. Ngerti itu maksudnya? Begitulah kita kepada Tuhan. Kalau masih gak mau ngerti ya terserah situ dah. Kekristenan kita itu mesti fokusnya ini. Jangan yang ndak-ndak saudaraku, apa sih masalah yang berat dalam hidup ini? Tangani dengan bijaksana, tangani dengan bertanggung jawab. Saya mengatakan ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna loh. Yang sudah berkata, ngomong doang enak. Saya tahu ini sulit. Kalau saudara menganggap ini gampang, Anda justru gak mengalami. Kita baru mendengar khotbah ini, keluar bisa lupa. Jangankan saudara, saya baru khotbah, keluar di lift bisa lupa. Kalau nyanyi mah gampang. Prakteknya yang sulit. Tapi kalau saudara belajar melakukannya, saudara bisa nanti. Selalu untukmu, selalu untukmu,
Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Habis nyanyi selalu untuk-Mu, itu di luar untuk yang lain. Tapi kita belajar jatuh, bangun lagi, minta ampun. Jatuh, bangun lagi, minta ampun. Kita belajar. Jadi ibarat pemain bulu tangkis sudah jatuh bangun kalah, main lagi. Jatuh bangun kalah, main lagi. Lawannya game Anda sudah 0, enggak apa-apa, lawan lagi. Terus kesucian hidup ini, ya, dari mengerti pikiran perasaan Tuhan, apa yang memuaskan hatinya, akan membuat seseorang berwatak Tuhan. Itu otomatis. Bagaimana bisa? Seperti yang saya jelaskan, bahwa setiap kesucian hidup dapat dicapai seseorang ketika memuaskan hati Tuhan. Dengan demikian, seseorang yang mau memuaskan hati Tuhan akan berusaha mengerti selera Tuhan, yaitu apa yang Tuhan inginkan agar umat melakukannya. Mengerti hukum-hukum dan peraturan-peraturan bukanlah jalan untuk mencapai kesucian yang dikehendaki oleh Tuhan. Melakukan hukum-hukum dan peraturan membuat seseorang bermoral, beradab, menjadi manusia santun, tetapi tidak mencapai kesucian yang Tuhan inginkan. Dalam hal ini yang dibutuhkan bukan mengenal hukum-hukum dan mengingat atau menghafalnya, tetapi yang dibutuhkan kecerdasan roh. Kecerdasan roh, buah dari mengenal kebenaran yang sejati yang tertulis dalam Alkitab. Perkataan Tuhan itu, waduh, di balik perkataannya itu ada hikmat-hikmat yang luar biasa. Dan itu yang kita kupas terus di suara kebenaran. Kalau saudara capek mikir, ya nggak bisa. Nggak boleh capek mikir. Nggak boleh capek mikir. Harus mikir. Makanya kalau saudara mendengar suara kebenaran ini, ngantuk 3 menit, oke 1 menit gitu, bangun lagi sampai di mana? Saya serius mempersiapkan khotbah seperti ini. Kata demi kata, kalimat demi kalimat sudah saya nikmati di rumah. Berjam-jam. Berjam-jam. Keluarga saya tahu kalau saudara sudah masuk ruang kerja, ada tulisan dilarang ketok pintu ini. Tapi kalau boleh diketok saya balik, nggak ada tulisan ini boleh diketok. Kalau dilarang ketok, saya lagi kerja atau berdoa. Saya menikmati kata demi kata ini. Dan saya mengagumi di balik itu kalimat-kalimat yang Tuhan ucapkan itu dahsyat-dahsyat. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar, kamu bisa berkembang. Kaum murid itu kamu bisa berkembang. Dari bodoh jadi pintar, dari kurang cakap menjadi cakap. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudaraku sekalian yang kekasih, dari mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, kita berusaha untuk melakukannya dengan sukacita, dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ini proses seseorang menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Itu mencapai kesucian yang dikehendaki oleh Bapa. Karena membiasakan diri mengerti pikiran perasaan Tuhan untuk memuaskan Dia, watak kita akan terbentuk seperti watak Tuhan. Tentu proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tidak singkat dan bukan sukar, tapi sangat sukar.
Sepanjang umur hidup kita adalah pergumulan untuk mencapai kehidupan yang memuaskan hati Tuhan ini. Memuaskan hati Tuhan ini. Nah, bila proses ini berlangsung atau terselenggara dengan baik, maka kita akan terbiasa bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kebiasaan hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maui, membuat seseorang semakin berwatak Tuhan. Selera hidupnya akan menjadi sama dengan Tuhan. Selera hidupnya akan menjadi sama dengan Tuhan. Katakan amin. Selera yang bagaimana itu, Pak? Saudara harus belajar mengerti, berusaha mengerti, dan berusaha melakukan. Nanti saudara akan bisa melihat pemisahan dalam diri saudara. Keinginan daging dan keinginan roh. Itu akan makin nampak. Makin kita lihat pemisahannya. Kalau dulu kita nggak lihat pemisahan itu. Aku ya aku. Aku maunya begini, aku maunya begitu. Aku maunya begini karena begini. Aku maunya begitu karena begitu. Kita punya 1001 alasan untuk membela tindakan kita. Tapi kalau kita sudah mulai belajar mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, lewat mengenal kebenaran sehingga menjadi cerdas, kita punya meditasi yang memadai, bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, kita akan makin melihat pemisahan. Ini kedagingan, ini roh, ini buah, ini bisa menghasilkan buah daging, ini menghasilkan buah roh. Kita makin lihat pemisahan itu. Ya, walaupun kadang-kadang kembali menyatu dan kita juga lengah atau lalai, ceroboh, lalu mengikuti keinginan daging. Dengan demikian kesucian hidup seseorang akan nampak bukan pada cara hidup, bukan pada cara hidup yang kelihatan secara lahiriah. Kesucian hidup seorang tidak nampak dari kepatuhan dan ketertundukannya pada hukum atau peraturan, tapi pada spirit. Spirit lemah lembut penuh kasih tulus yang dipancarkannya. Dalam hal ini bagaimanapun kesucian hidup seseorang akan terpancar dari seluruh sikap hidupnya, gerak tubuhnya, perkataannya. Jadi tidak perlu harus memperhatikan sikap hidup setiap hari dalam waktu yang panjang. Dari beberapa gejala bahasa tubuh, dari perkataan, kita cepat akan bisa menangkap orang ini tidak bersih hidupnya. Dulu saya tidak percaya itu. Tidak gampang, orang bisa manipulasi. Saya sekarang makin yakin. Bisa. Kita ngomong 1 jam dengan orang, kita langsung bisa meraba orang tidak rohani. Saya tidak mengajari saudara untuk menghakimi orang. Orang ini tidak bersih hidupnya. Nggak bisa ditipu. Tapi ingat, orang duniawi tidak bisa menilai orang rohani. Orang rohani yang bisa menilai orang duniawi. 1 Korintus 2 ayat 15. Yang ini mesti dibaca. 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Saudara jangan jadi takut nanti bergaul dengan pendeta atau orang yang bisa membaca. Aduh, hati-hati loh, aku bisa kebaca sama dia. Ya, saudara bisa menerima diri saudara sendiri. Memang aku masih begini, Om. Aku memang masih begini, Pak. Dari Anda bercanda, dari pandangan mata saudara, dari sikap bahasa tubuh saudara, kesucian hidup itu ternyata tidak bisa ditipu. Dulu saya pikir bisa. Dulu saya pikir bisa. Dulu saya pikir bisa. Dulu saya pikir bisa. Tapi sekarang saya bisa mengerti, tidak bisa. Tidak bisa menipu. Apalagi kalau orang sudah berdiri di mimbar ini. Waduh, itu kebaca tuh, telanjang itu. Telanjang. Jadi ketika saudara detik berdetik, menit per menit belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara makin melihat bahasa tubuh saudara, bahasa mata saudara, sikap hati saudara. Saudara membaca diri sendiri. Dan dia juga bisa membaca orang lain dengan lebih cermat. Kecuali dia membaca monyet, kodok, kucing yang memang lain habitatnya. Tapi kalau manusia dia bisa lebih menangkap. Orang ini mengasihi Tuhan. Orang ini sedang bertumbuh. Dan masing-masing kita punya kualitas. Dan menurut saya hampir bisa dipastikan
Manusia rohani tidak menghakimi. Dia bisa menilai tapi tidak menghukum. Dia kalau sudah sampai tingkat bisa membaca orang lain, dia akan juga dilengkapi dengan menerima orang lain. Karena Tuhan pun punya sikap roh yang lemah, lembut. Roh yang lemah, lembut. Sejuk. Kalau kesucian hidup seseorang sampai menakutkan orang lain, bukan kesucian Tuhan. Sebab Tuhan Yesus bergaul dengan pemungut cukai, pelacur dan orang-orang berdosa, mereka bisa betah. Mereka bisa nyaman, mereka bisa teduh. Nah, dengan mengatakan ini bukan bermaksud saya mengajak saudara menghakimi orang. Tetapi cobalah kita belajar membaca diri sendiri. Kita belajar membaca diri sendiri, menilai diri sendiri. Dan kalau perlu menghukum diri sendiri. Kalau perlu. Tapi sebaiknya tidak. Menghukum diri sendiri maksudnya apa? Jika matamu jahat, lebih baik kamu ke surga dengan mata sebelah. Betul? Daripada dengan dua mata kamu masuk neraka. Itu menghukum diri sendiri. Dia harus berani tegas untuk hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, ada bagian-bagian di saudara ketika Tuhan mau cabut itu sakit. Dan kita kadang-kadang tidak mau melepaskan apa yang menjadi kesenangan kita. Tapi Tuhan akan terus tuntut yang satu itu. Itu belum. Dan hebatnya Tuhan dari perjalanan hidup saya Tuhan itu lemah lembut. Tuhan itu tidak paksa kita. Benar-benar kita harus rela kalau mau melepaskan segala sesuatu yang tidak menyukakan, memuaskan hati Tuhan. Saya tambahkan satu kalimat sebelum Anda jadi bingung, jadi lemah, atau yang belum matang-matang ini. Ketika sudah berusaha memuaskan hati Tuhan, Tuhan akan memuaskan hatimu. Dia pasti menyenangkan saudara. Anda tuh nggak akan jadi orang keleleran gitu. Kalaupun ada yang sampai begitu, udah mau memuaskan Tuhan, tapi Tuhan tetap membuat dia dipermalukan, misalnya menderita, itu pengecualian dan itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Orang yang begini ini nanti kemuliaannya bisa lebih besar. Tapi biasanya saudara, Tuhan tidak permalukan kita. Pasti ada amin kalau di sini. Karena takut tadi kan. Nah, inilah perjuangan itu saudaraku sekalian. Bahwa untuk masuk kerajaan surga harus berjuang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipilihnya itu bukan berdasarkan kedaulatan mutlak Tuhan. Seolah-olah 100% Tuhan yang menentukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimanapun ada respon manusia yang menentukan orang itu benar-benar menerima anugerah Tuhan atau tidak. Walaupun respon itu dari 199% Tuhan perannya. Yang 1% kita. Atau mungkin 0,05%. Tetap ada. Tuhan 91,5%, kita 0,5%. Tapi 0,5% beratnya 10 ton saudaraku. 0,5 itu beratnya bukan 5 gram. Jangan, kecil gampang. Enggak. Jadi kalau pengorbanan Tuhan Yesus itu anugerahnya. Kalau Tuhan itu memberikan kepada anugerah Tuhan itu misalnya 2 miliar ton. Itu 0,1-nya juga udah besar bener. Ngerti maksudnya? Saya malah bicara begini. Kita itu dibenarkan supaya benar-benar benar. Kita disucikan supaya kita benar-benar suci. Bukan hanya dia nggak benar, tapi harus berkeadaan betul-betul benar. Nah, itu perjuangannya. Oh, semua karena anugerah. Amin. Tapi respon manusia juga adalah penting. Amin, saudaraku. Ini saya menjelaskan dalam satu konteks yang tepat ini. Ini agak di luar konteks, tapi karena berkaitan saya tarik ke sini. Jadi respon manusia bagaimanapun tetap ada. Walaupun 0,00001% tetap ada. Tapi 0,00001% dari sekian triliun ton, nah itu bayangin. Anugerah itu beratnya segitu. Tapi 0,001 itu udah berat. Amin saudara. Nah itu.
Jadi berjuang. Sekarang kita sering diarahkan kepada pemahaman yang picik, yang dangkal. Tuhan beri kita kemenangan. Dia sudah menguduskan kita. Dia membenarkan kita. Sekarang saya sudah bebas. Coba. Kalau sudah punya pemahaman begitu, aplikasinya apa? Mari kita tidur. Betul? Nggak usah berjuang karena sudah selamat. Begitu kan? Halo, masih bersama saya? Saudara mau mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pilihan itu juga berdasarkan respon. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, berjuanglah masuk jalan sempit, kata Tuhan. Artinya, kita harus berjuang untuk mengembangkan anugerah karunia yang Tuhan berikan. Di Injil Matius pasal 25, saudara menemukan perumpamaan tentang talenta. Talenta di situ bukan bakat. Saya sudah singgung kemarin. Talenta di situ adalah kemungkinan, kemampuan, potensi seseorang untuk bisa mencapai kesucian Tuhan. Dan itu prestasi abadi. Saya kasih satu berita baik dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Matius 5 ayat yang ke-6. Yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau saudara berkata, aku mau belajar. Saudara melangkah, pastikan saudara akan mencapai itu. Pastikan saudara akan mendapatkan. Jangan berhenti. Jangan begitu. Imani pasti dapat, salah. Melangkah pasti dapat. Halo? Tidak bisa diselesaikan dengan iman dalam arti persetujuan pikiran atau pengaminan akali ya. Bukan imani kita akan beroleh kemenangan. Enggak. Melangkah untuk beroleh kemenangan. Berjuang, bertindak untuk memperoleh kemenangan. Kalau kita membiasakan diri, terus membiasakan diri melakukan kehendak Tuhan tanpa merasa dipaksa, kita akan mencapainya. Ini seperti yang tadi saya katakan, hampir nggak ada orang yang mau. Cita-citaku, aku punya apartemen di Brisbane. Cita-citaku, aku punya kapal pesiar. Cita-citaku, anak-anakku semua jadi sarjana. Cita-citaku, bukan sebenarnya bukan nggak boleh. Semua ciptaan ini Tuhan berikan untuk kita nikmati. Tuhan juga menghendaki anak-anak kita berhasil. Tapi lebih dari semua itu, cita-citaku, aku mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Di tengah-tengah segala kesibukan, di tengah-tengah segala tugas, di tengah-tengah semua kegiatan hidup, membara di hati kita. Bagaimana kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu. Kita sudah mulai belajar dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Anda melihat bahasa tubuh saudara. Anda mulai melihat hidup saudara. Semakin Anda punya kesucian yang meningkat, semakin kecepatannya makin tinggi. Karena kesalahan kemarin tidak akan terulang lagi. Terus makin cepat. Maka firman Tuhan mengatakan, yang empunya kepadanya akan ditambahkan, yang tidak punya daripadanya akan diambil. Yang punya talenta, yang mengembangkan talenta ditambahi, yang tidak mengembangkan diambil daripadanya. Itulah yang dimaksud Alkitab, yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Amin.